Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Biandra Radika Rehan dengan NIM 10722211021. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial linear orde 2, homogen dan non-homogen. Baiklah, untuk yang pertama ada PD linear orde 2 koefisien konstan. Bentuk umumnya adalah A D pangkat 2Y per DX pangkat 2 tambah B dy per dx plus cy sama dengan rx. Rx di sini, jika Rx sama dengan 0, disebut PD linear order 2 homogen. Dan jika Rx tidak sama dengan 0, disebut PD linear order 2 non-homogen. Selanjutnya ada PD linear order 2 homogen. Bentuk umumnya A D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ditambah B dy per dx ditambah cy sama dengan 0, atau A D pangkat 2 tambah BD tambah C sama dengan 0. Untuk persamaan karakteristiknya, A lambda pangkat 2 ditambah B lambda ditambah C sama dengan 0. Dan untuk akar-akar persamaan karakteristiknya, lambda 12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Baik, selanjutnya untuk penyelesaiannya. Yang pertama, jika lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 dan keduanya real, maka penyelesaian umum persamaan diferensialnya Y sama dengan C1E pangkat lambda 1X ditambah C2E pangkat lambda 2X. Yang kedua, jika Y sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda dan real, maka penyelesaian umum persamaan diferensialnya Y sama dengan E pangkat lambda X C1X ditambah C2. Yang ketiga, jika lambda 1 dan lambda 2 konjugat kompleks, lambda 1 sama dengan alpha plus omega I dan lambda 2 sama dengan alpha minus omega I. Maka penyelesaian umum persamaan diferensialnya Y sama dengan E pangkat alpha X C1 cosinus omega X ditambah C2 sinus omega X. Selanjutnya kita ke contoh soal Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Y 0 sama dengan 4, Y aksen 0 sama dengan min 5. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari persamaan karakteristiknya. Lambda 2 ditambah lambda dikurang 2 sama dengan 0. 2 di sini tidak ada Y karena 2 bukan turunan. Selanjutnya kita cari akarnya. Lambda min 1, lambda plus 2. Min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi didapatkanlah lambda 1 sama dengan 1, sedangkan lambda 2 sama dengan min 2. Karena akar realnya berbeda, maka Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min 2X. Karena Y0 di sini sama dengan 4, maka 4 sama dengan C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 0. Karena E pangkat 0 di sini sama dengan 1, maka 4 sama dengan C1 ditambah C2. Didapatkanlah persamaan 1. Untuk Y aksen sama dengan C1E pangkat X dikurang 2 C2E pangkat minus 2X. Karena Y aksen 0 di sini sama dengan 5, jadi min 5 sama dengan C1E pangkat 0 dikurang 2 C2E pangkat 0. Karena E pangkat 0 di sini adalah sama dengan 1, maka min 5 sama dengan C1 dikurang 2C2. Didapatkanlah persamaan keduanya. Selanjutnya, setelah didapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi. Untuk persamaan 1, 4 sama dengan C1 ditambah C2. Dan untuk persamaan 2, min 5 sama dengan C1 dikurang 2C2. Kita kurangkan dan didapatkanlah hasil 9 sama dengan 3C2. Dan bisa kita simpulkan C2 sama dengan 3. Karena C2 sama dengan 3,
maka didapatkanlah persamaan 1, C1 sama dengan 1. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan, karena C1 di sini sama dengan 1, maka E pangkat X ditambah, karena C2 di sini sama dengan 3, maka 3E pangkat min 2X. Jadi Y sama dengan E pangkat X ditambah 3E min 2X. Selanjutnya ke materi yang kedua, PD linear order 2 koefisien konstan non-homogen. Bentuk umumnya adalah A D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan RX, atau AD pangkat 2 plus BD plus C Y sama dengan RX. Penyelesaiannya adalah Y sama dengan YH tambah YP. Baik, untuk tabel 2.1 metode penyelesaian. Untuk metode penyelesaian non-homogen tergantung Rx. Jika nilai Rx-nya KE pangkat gamma X, maka YP-nya juga CE pangkat gamma X. Karena K di sini konstanta dan gamanya juga konstanta. Selanjutnya untuk polinomial bisa dilihat pada baris kedua dan baris ketiga dan keempat. Untuk cosinus omega X dan sinus omega X, maka bisa dilihat pilihan untuk YP-nya ada di sampingnya. Dan untuk KE pangkat alpha X cosinus omega X dan KE pangkat alpha X sinus omega X bisa dilihat juga di sampingnya untuk pilihan untuk YP-nya. Selanjutnya, ketentuan untuk menentukan penyelesaian partikular. Yang pertama ada aturan dasar. Jika Rx pada 4 penyelesaian adalah salah satu fungsi pada kolom pertama tabel 2.1, pilih YP pada baris yang sama dan tentukan koefisien tak tentu dengan mensubstitusikan YP dan turunannya ke dalam 4 penyelesaian tersebut. Dan untuk yang kedua, aturan modifikasi. Jika suku pilihan Anda untuk YP kebetulan merupakan solusi order homogen yang bersesuaian dengan 4 penyelesaian itu, kalikan pilihan YP Anda dengan X atau dengan X pangkat 2 jika solusi ini sesuai dengan akar ganda dari persamaan karakteristik order. Dan untuk yang ketiga, aturan penjumlahan. Jika Rx adalah jumlah fungsi pada kolom pertama tabel 2.1, pilihlah YP jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian pada kolom kedua. Selanjutnya kita ke soal PD linear order 2 non-homogen. Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan E pangkat 2X. Yang pertama, kita cari persamaan karakteristiknya. Untuk Y kita ganti dengan R. Jadi R2, R pangkat 2 dikurang 3R dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari akarnya. R min 4, R plus 1. Karena min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Sedangkan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Dan didapatkanlah R sama dengan 4 dan R sama dengan min 1. Sehingga YH-nya sama dengan C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat min 2X. Selanjutnya kita tentukan solusi partikularnya. Yang pertama untuk YP sama dengan AE pangkat 2X. Dan untuk turunan pertamanya Y aksen P sama dengan 2A E pangkat 2X. 2A di sini didapatkan dari pangkat 2X. Kita taruh ke depan. Jadi 2A E pangkat 2X. Dan untuk turunan keduanya Y double aksen P sama dengan 4A E pangkat 2X. 4 di sini kita dapat dari 2 dikali 2 sama dengan 4A. E pangkat 2X-nya tetap. Selanjutnya kita substitusikan ke soal tadi. Y double aksen di sini sama dengan 4A E pangkat 2X dikurang 3Y aksen, 3 di sini ada di soal, dan Y aksennya 2A E pangkat 2X dikurang 4Y, 4 min 4Y. Min 4Y di sini min 4 dan sedangkan Y-nya adalah
AE pangkat 2X. Sama dengan E pangkat 2X. Selanjutnya kita hitung dan didapatkanlah hasilnya min 6 sama dengan 1. Min 6 pindah ruas, jadi A sama dengan min 1 per 6. Dan didapatkanlah YP-nya sama dengan min 1 per 6 E pangkat 2X. Sehingga solusi totalnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. YH-nya C1 E pangkat 4X plus C2 E pangkat min 2X. Sedangkan untuk YP-nya min 1 per 6 E pangkat 2X. Sehingga Y sama dengan C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat min 2X min 1 per 6 E pangkat 2X. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.